Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata-Juwita Putri dengan NPM akhir 019. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai budidaya pada ikan kerapu macan. Ikan kerapu merupakan komoditas penting di perairan Indonesia yang mempunyai prospek pemasaran yang cerah atau prospek penjualan yang sangat tinggi baik di dalam dan di luar negeri, yaitu dalam ekspor. Nah, di sini ada kolam tanah, lalu ada keramba jaring apung, dan yang terakhir adalah kolam tembok. Nah, yang menarik di sini adalah budidaya ikan kerapu macan menggunakan keramba jaring apung. Gimana sih? Ada dampak positif dan dampak negatifnya menggunakan keramba jaring apung untuk budidaya ikan kerapu macan ini. Budidaya ikan kerapu dalam keramba jaring apung itu secara ekonomis telah memberikan dampak positif yang cukup penting untuk peningkatan komoditas budidaya ikan kerapu ini. Lalu di balik banyak halnya positif, ada juga hal negatif dalam keramba jaring apung yang dilakukan untuk budidaya ikan kerapu ini. Yang pertama itu peningkatan penggunaan pakan rucah yang didominasi oleh juvenil ikan lain, sehingga meningkatkan tekanan eksploitasi terhadap sumber daya ikan lainnya. Yang kedua adalah penumpukan bahan organik yang berasal dari sisa pakan tersebut. Lalu yang ketiga adalah potensi menurunkan daya dukung lingkungan di perairan sekitar keramba jaring apung ini. Lalu yang terakhir adalah potensi konflik sosial dan pemanfaatan lahan untuk keramba jaring apung ini. Nah, lalu ikan kerapu, untuk pertumbuhan ikan kerapu ini yang baik untuk nilai pH-nya itu lebih besar dari 7 menurut Afan 2012. Nah, lalu menurut ikan kerapu macan yaitu 6 sampai 28 meter. Lalu nilai kedalaman ini mencapai kelas yang sesuai untuk budidaya. Suhu yang optimum untuk budidaya kerapu di dalam keramba jaring apung ini berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius menurut Mayunar et al. Nah, untuk parameternya sendiri saya mengambil contoh pada Kepulauan Tegal. Kepulauan Tegal ini memiliki salinitas 32 ppt. Nah, untuk salinitas sendiri menurut Evalawati et al. Tahun 2001, salinitas yang ideal untuk ikan kerapu ini adalah 30 sampai 33 ppt. Lalu menurut John tahun 2002 itu kecerahan yang baik untuk pembesaran ikan kerapu macan ini sekitar 500 meter untuk kecerahan pada permukaannya. Untuk kecerahan Pulau Tegal tersebut juga berkisar antara 5 hingga 12,5 meter dengan rata-rata 8,32 meter. Suhu perairan pada Pulau Tegal didapatkan hasil 29,3 hingga 30,2 derajat Celcius dengan rata-rata 29,73 derajat Celcius. Menurut Effendi 2003 bahwa suhu yang baik untuk budidaya kerapu macan itu 30 derajat Celcius. Nah, untuk lokasi dan produksi yang tertinggi pada tahun 2021 untuk kerapu macan ini berada di Kepulauan Riau, mencapai 529.672.270. Itu untuk nilai produksi tertinggi pada tahun 2021. Lalu untuk yang terendahnya itu ada 7.000. Itu berada di Kalimantan Selatan. Di sini membuktikan bahwa emang budidaya pembesaran di Kepulauan Riau pada tahun 2021 sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 di wilayah yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang saya katakan dan saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.